Soal nomor 25 ini tentang sudut berelasi ya. Berikut ini yang senilai dengan cos 270 derajat ditambah A ya adalah untuk sudut berelasi sudut berelasi kalian perhatikan di sini untuk sudut yang 90 atau 270 ya. Maka di sini berubahnya gimana? Berubahnya sin, ini sin menjadi cos, kemudian cos menjadi sin, dan tangen menjadi kot tangen. Ini ya, ini perubahannya. Sehingga kalau ini kan cos 270 plus A, ini 270 berarti berubah asalnya cos menjadi asalnya cos menjadi sin. Berarti jawabannya yang sin. Nah, yang ini ya. Yang sin di sini cuman yang E. Nah, terus kalian perhatikan juga di sini kenapa negatif ya. Perhatikan di sini cos 270 ditambah A. Berarti kalau kita lihat kuadrannya ini kan 0, 90 ya. 0 di sini 0. Yang ini 90. 180, 270 ditambah A berarti lebih dari 270, berarti ke sini. Artinya di kuadran keempat. Kalau kuadran keempat ya, yang positifnya yang cos. Nah, ini cos. Nah, berarti nilai sinnya nih. Di sini cos ya. Ini harusnya cos 270 derajat ditambah A, ini kuadran keempat ya, kuadran keempat. Cosnya harusnya cosnya harusnya untuk kuadran keempat positif ya, positif, sehingga harusnya ini bukan negatif sin tetapi sin alfa. Harusnya ada F lah ya. Ini jawabannya adalah sin alfa. Kenapa jadi sin? Karena 270. Kenapa positif bukan negatif? Karena cos ini di kuadran keempat. 270 tambah alfa itu kuadran keempat. Cos di kuadran keempat nilainya positif bukan negatif. Gitu ya. Jadi yang F. Nah, lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 26. Soal nomor 26. Nilai dari sin 420 derajat. Ini adalah sudut yang lebih dari 360 derajat. Untuk konsepnya gimana? Konsepnya gini, untuk yang sin atau cos atau tan sama aja ya. Ini K dikali 360 ditambah alfa. Ini sama dengan sin alfa ya. Kalau 420 di sini K-nya bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa negatif juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini 420, kalau K-nya 1 ya, berarti 1 kali 360 ditambah 60. Bisa ya. Tapi kalau K-nya 2, kita ambil 2, berarti 2 kali 360 sama dengan 720, udah kelebihan. Berarti K-nya 2, nggak mungkin K-nya yang kita pakai 1 ya. Berarti ini sama dengan sin 420 itu sama dengan 360 ya ditambah dengan 60 ya. Nah, yang 360 ini bisa kita hilangkan ya. Ini kita hilangkan jadi sin alfa. Berarti sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Sekali lagi, untuk yang sudut lebih dari 360 kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, gimana kalau cosnya? Gimana untuk yang tannya? Tan juga sama berlaku yang ini ya. Tan K dikali 360 ditambah alfa sama dengan tan alfa. Cos juga sama. Cos K dikali 360 ditambah alfa sama dengan cos alfa. Lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 27. Soal nomor 27 ini tentang koordinat kutub dan koordinat kartesius. Koordinat kutub dari titik P 3, akar 3 adalah rumusnya untuk mencari koordinat kutub
Yang pertama untuk sini ya, misalkan ini koordinat kartesiusnya x, y, katakanlah ini koordinat kartesiusnya. Koordinat kutub itu koordinat kutub. Oke, ini rumusnya tuh R, alfa. R itu jari-jarinya, alfa tuh sudutnya ya. Nah, R itu sama dengan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan tan alfa sama dengan Y per X. Oke. Nah, untuk mencari koordinat kutub yang kita butuhkan R dan alfanya. Nah, untuk mencari R-nya gunakan rumus yang ini ya. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sehingga R kuadratnya di sini R kuadratnya sama dengan X kuadrat. X-nya 3. Berarti 3 kuadrat ditambah Y kuadrat. Y-nya 3 akar 3 kuadrat ya. Berarti 3 kuadrat 9. 9 ditambah 3 akar 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 akar 3 kuadrat 3 ya. Jadi 9 kali 3 27. Berarti 9 tambah 27 sama dengan 36. Berarti R-nya sama dengan 6 ya. R kuadrat sama dengan 36. R-nya sama dengan akar 36, berarti R6. Nah, lihat R-nya 6. R-nya 6 cuman B ya. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata yang R-nya yang 6-nya ada beberapa, maka kita harus mencari yang alfanya ya, sudut alfanya. Nah, untuk sudut alfanya kita bisa menggunakan di sini ya, tan alfa boleh di sini aja. Tan alfanya berarti sama dengan Y per X ya. Y per X 3 akar 3. Nih Y-nya 3 akar 3 per X-nya 3. Coret-coret jadi tan alfanya sama dengan akar 3. Oke. Tan berapa yang hasilnya akar 3? Oke, berarti tan 60 ya. Alfanya sama dengan 60 derajat. Sehingga koordinat kutubnya R, alfa, R-nya 6, alfanya 60 derajat. Nah, 6,60 derajat. Ini ya. Tinggal masukkan aja ke rumus. Oke. Nah, sekarang kebalikannya. Untuk soal nomor 28, ini tentang koordinat kartesius ya. Oke, koordinat kartesius. Kita dari koordinat kutub ya, merubah koordinat kutub ke koordinat kartesius. Caranya gimana? Oke, kita lihat lagi, ini kan 6 ini R-nya ya, 45 derajat alfanya. Berarti yang kita butuhkan kalau koordinat kartesius X, Y. Nah, X-nya sama dengan R cos alfa dan Y-nya sama dengan R sin alfa. Ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari X-nya, X sama dengan R cos alfa dan Y-nya sama dengan R sin alfa. Nah, X-nya sama dengan R. R-nya 6 dikali dengan cos alfa. Berarti cos 45 derajat. 6 dikali cos 45 setengah akar 2. Berarti sama dengan 3 akar 2. Ini ya. Untuk yang Y-nya gimana? Y-nya sama dengan R sin alfa. Berarti 6 dikali sin 45. Berarti sama dengan 6 dikali setengah akar 2 sama dengan 3 akar 2 juga. Berarti X, Y. Nah, 3 akar 2, 3 akar 2 jawabannya yang B. Apakah jawabannya X dan Y-nya selalu sama? Ya, tentu saja beda ya. Tentu saja nggak selalu sama ya. Bisa aja berbeda, bahkan kebanyakannya mungkin berbeda. Kayak gitu. Nah, kita lanjut nih ke soal nomor 29. Soal nomor 29 ini tentang apa nih? Tentang identitas trigonometri ya. Tentang identitas trigonometri. Tan alfa dikali cos alfa sama dengan, kayak untuk identitas trigonometri ya, salah satunya kita bisa merubah tan alfa atau tan X ya. Tan X dikali cos X sama dengan
Nah, tan X-nya sama dengan apa? Tan tuh? Tan X ini sama dengan sin X per cos X gitu ya. Nah, berarti kalau tan X dikali cos X yang ini, tan X dikali cos X, tan X-nya jadi sin X per cos X gini. Nah, dikali dengan cos X. Cos X ya. Nah, ini bisa dicoret cos X-nya. Coret, coret, coret. Nah, dapat sin X. Nah, ini untuk 29-nya gampang ya. Tan alfanya atau tan X-nya kita bisa ubah menjadi sin X per cos X. Kemudian cos X-nya bisa dicoret. Dapatlah sin X. Next ke soal yang terakhir untuk soal PG-nya. Ini tentang aturan kosinus ya, aturan kosinus. Oke. Ketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya sama dengan 8, BC-nya sama dengan 5 dan AC-nya sama dengan 4. Nilai cos sudut B adalah nah, untuk rumusnya ya, rumusnya di sini cos cos B, nah gitu ya. Kalau segitiganya segitiga ABC, ini segitiga A B C gitu ya, maka cos B ini sama dengan, kan kalau sudutnya sudut B, berarti ininya A kuadrat ditambah C kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC gini ya. Nah, kalau ditanyanya cos A, berarti yang A-nya di sini ya. Jadi ini harus sama nih. Ini B berarti di sini B kuadrat ya. Kalau cos A, oke, kalau cos A gimana? Sini ya. Kalau cos A berarti sama dengan, nah di sininya pasti dikurang A kuadrat ya. Yang ini gimana? Berarti yang lainnya B sama C kuadrat per 2BC. 2BC gini ya. Ini untuk rumus kosinus, untuk aturan kosinus. Nah, nilai A, B sama C-nya yang mana? Coba perhatikan di sini. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB-nya 8. Nah, kalau AB, nah berarti ini sisinya sisi C kecil. Ya, jadi ini sudut C, ya di depan sudut C apa? AB. Nah, ini adalah C kecil. Jadi yang AB ini C kecil. C kecil. Terus BC berarti yang enggak adanya apa? A ya, A kecil. Dan AC berarti ini B kecil gitu ya. Nah, ditanyakannya cos B, berarti kita gunakan rumus yang atas yang ini. Oke, rumus yang atas cos B-nya sama dengan ya, sama dengan A kuadrat. A-nya yang ini, A-nya 5, berarti 5 kuadrat ditambah C-nya, ini C-nya 8 kuadrat dikurang B ya, dikurang B, ini dikurang B kuadrat berarti 4 kuadrat dibagi 2 kali 5 kali 8 ya, 2 BC, 2 kali 5 kali 8 berarti sama dengan 5 kuadrat 25 ditambah 64 dikurang 16 ya, berarti 64 ditambah 9 berapa? 73 ya. 73 per 2 kali 5 10 kali 8 berarti 80. 73 per 80. Oke, jawabannya yang nggak ada ya. 73 per 80 berarti F lah ya. F jawabannya 73 per 80. Oke, ini ya. Ini pembahasan untuk latihan soal PAT. Semoga video ini bermanfaat ya.